Ayam. Ini ya Cep. Coba Cep, barangkali mau sapa dulu rekan-rekan di Gabuan Sumedang Cep. Salam kenal atau gimana? Nah rekan sahabatku sekalian, ini silsilah yang paling ini nih, yang lebih jelasnya lagi seperti ini nih. Silsilah keluarga Raden Demang Kartamadenda dari mulai nih Pangeran Gesan Ulun Kusumah Dinata yang bergelar Raja Negara Sumedang Larang. Ke bawahnya lagi Pangeran Rangga Gede Kusumah Dinata yang bergelar Bupati Kabupaten Sumedang. Terus ke bawahnya lagi Raden Arya Bandayuda yang bergelar Patih Kabupaten Sumedang ya Cak. Dan ke bawahnya lagi Raden Arya Satjapati ya, yang bergelar Patih Kabupaten Sumedang. Terus ke bawahnya lagi Raden Sutadipa yang berada di Sumedang. Terus ke bawahnya lagi Raden Demang Satjapati kedua bergelar Patih Kabupaten Sumedang. Dan masih banyak lagi rekan sahabat sekalian nih
luar biasa. Ini warisan nenek. Yang kita nih yang harus kita jaga. Kalau bukan kita ya siapa lagi kan? Kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Ini semua itu PRW keluarganya, keluarga ya. Oh bukan Satjapati berarti ya? Berarti Raden Demang Satjapati. Satjapati. Yang di sini ngelahnya Satjapati. Kan kebetulan makam yang bernama yang Satjapati itu ada berapa ya? Salah satunya itu ada juga di Sumedang yang dekat rumah sakit Pakuan itu. Iya, kalau Satjapati itu seperti gimana nih? Terak Sini terak. semacam terak. Jadi kalau misalkan Raden apa gitu misalkan itu selalu ikut. Ya. Nah, semacam misalkan Wirahadi Kusuma. Nah itu sampai cucunya, anaknya tetap ikut. Misalkan Ada nama yang iya. gitu. Nah ini Terak. ini pun mungkin seperti itu. Jadi masih ada kaitan keluarga. Nah rekan sahabat lu, bukan tidak mungkin ya salah satu ini tuh Raden Demang Satjapati itu keturunan yang abad berapa ataupun keturunan siapa. Nah biar lebih jelasnya lagi kita sambil nunggu vaksinnya ya biar lebih jelas dan jangan sampai ada sejarah itu agak-agak ngelonceng ya, lonceng gitu. Nah, kebetulan kan sayang sekali gitu. Kebetulan yang istilahnya punya SK untuk dosen di sini ya kebetulan sakit dua-duanya ya stroke. Jadi ini diwakili sama adik-adiknya. Tanggung jawabnya sama seperti memelihara kebersihan Masih di- keluarga masih keluarga yang Raden juga gitu. bukan. Jadi bekas istilahnya pegawai dulunya itu kakek neneknya itu bekas apa pegawai keturunan ini ya. Jadi sampai Oh. sekarang turun temurun sampai menjadi kuncen pun dari keturunan mereka. Oh gitu. Kalau Berarti kaitan keluarganya nggak ada. nggak ada yang jadi pujian gitu. Iya. Nggak ada.
Berarti semua keluarganya itu disebutkan di sini. di sini. Kecuali ya Pak Umar sama ibunya, yang lebihnya kan di Tasik. Kalau Pak Umarnya di Kalimantan. Daerah mana ini saya? Tasiknya, Oh, masih Tasik. daerah Tasik ya. Ibu Umarnya. Nah, ngomong-ngomong nih, dulu kan di sini konon katanya ada pohon gede. Ya ini yang roboh nih. Oh, Yang sebelah sana. Iya ini. Oh, ini Ini benteng baru itu kan ini rumah yang roboh, timbang itu 2 rumah. Iya. Sama kayu Berarti saking gedenya gitu. Iya. Nah, ketiban 2 rumah hancur kan. Ya alhamdulillah rumah Pak RW di rehab lagi dengan anggaran sepenuhnya dari keluarga Iya. beliau. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang Alhamdulillah. ditata lagi. Iya. Itu tuh tahun berapa, PRW? Kalau boleh tahu ini apa? Tumbangnya itu pohon yang besar. Tumbangnya baru ya tahun ini. Oh, belum lama. Belum lama, pas musim hujan kemarin aja. Belum setahun. Tapi alhamdulillah ya nggak ada korban. Alhamdulillah. Nah, rekan sahabat tuh dulu mah kata Pak RW di sini tuh ada pohon besar. Itu kalau boleh tahu pohon apa itu, Pak RW? Beringin sama udah 3 kali tumbang ini. Pohon besar semua. Beringin sama ki hujan. Ki hujan. Hujan. Bukan aki hujan-hujanan ya, tapi emang ada pohon ki hujan. Nah, dulu benteng ini bukan gini ya, ini benteng yang baru sebetulnya. Karena kena roboh dari pohon itu yang tumbang dan akhirnya diperbaiki lagi ya dari bentengnya juga tuh. Iya. Dan 2 rumah warga ini juga ketimban reruntuhan pohon itu, dan alhamdulillah sekarang udah dirapiin lagi ya, Pak. Udah. Sampai isi-isinya juga diganti semua. Kunci Alhamdulillah. lemari semua. Sampai Iya, karena rusak hancur. gitu. Nah, gitu. Nah, mungkin kita langsung saja tanya ataupun tungguin kuncan Raden Demangnya. Kebetulan lagi pada nyapu. Oh, lagi pada nyapu. Cuman nanti saya kasih nomor untuk kaitannya keluarga kan. Oh ya. Kalau mau tahu sejarah lebih jauh, mungkin saya kasih nomor keponakannya Pak Umar. Oh ya, Yaitu biar Dang Mike sama Dang Endang. nanti tertera ya di ini, di bawah ini ya. Iya, Nomornya. iya. Nah, Bisa nanti kasih. ya. Dan bisa semua komunikasi langsung. Oh, silakan. biar lebih jelas lagi ya Iya. sejarah dikupas. Betul. Ya, mantap. Nah, oh iya rekan sahabat tuh, sebelum kita melanjutkan jangan lupa nih subscribe ya, like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share juga ke teman kalian agar lebih banyak lagi keluarga Lingga Buana Sumedang, dan tentunya LBS ini makin maju lagi ya untuk mengembangkan dan mencari situs-situs bersejarah yang berlokasi di Sumedang ini. Pantengin terus channel Lingga Buana Sumedang, gaskeun. Nah, rekan sahabatku sekalian, alhamdulillah ya kita sudah berkumpul dengan kepengurusan yang mengurus makam sejarah Raden ini. Cuman sangat disayangkan ya untuk ini kunciannya itu kebetulan beliau lagi sakit ya, Pak. Sakit. Beliau lagi sakit ringan ya. Mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan beliau bisa sembuh, sehat walafiat ya, bisa sehat lagi dan bisa menjaga pemakaman ini. Nah, kita ditemani oleh pengurus-pengurus dan anak daripada kunciannya tuh. Jadi bisa disebutkan ini dengan ibu siapa saja nih? Ibu, namanya siapa ibu? Ibu Uwas, adiknya Ibu Suwangsi. Oh, Ibu Suwangsi itu siapa? Iya, kakak saya yang Oh, yang jadi sakit. kuncian itu. Oh iya. Terus yang kerudung coklat, Bu Erat. Ibu Erat. Anu tadi Pak Erbun Adiknya Adi. sama Adi. tadi yang kesana Adi Bu Wiwin. saya. Adi lagi ada. Lagi ada halangan di bareng-bareng tadi. kayak ngurus di sini. Yang satunya lagi ini ibu siapa? Anak masih. Ya Ibu Enhen, saya anaknya Ibu Kuncen, Oh iya. Ibu Enci. Oh berarti udah lama bu, ibu-ibu ini. Kita bukan ngerumpi ya sekarang nih. Kita lagi mau nanyain nih sejarah ataupun kepengurusan pemakaman ini rekan sahabat sekalian. Nah bu, ibu ini setiap hari datang ke pemakaman ini untuk bersih-bersih atau dia untuk sekedar
ngurus pemakaman ini? Bersih-bersih mah seminggu 2 kali. Bersih-bersih mah seminggu 2 kali. Ya kalau ada apa-apa kali kontrol. Oh, jadi nggak setiap hari gitu? Kayak bersih-bersih nggak tiap hari, tapi kontrol Seminggu mah 2 kali. ada kan suka kontrol. Gitu. Pas hari kemarin, hari Jumat, nyapu kemarin. Pas hari ini, Harusnya mah kalau hari kami ini mah nggak nyapu. Nanti hari Senin lagi nyapu. Untuk masalah pembangunan Ibu, ini bangunan itu udah lama kayak benteng ini? udah lama. Wah, anak Sebelum ibu ada gini udah ada. Oh, udah ada. Kalau untuk masalah gapura itu kayaknya bangunan itu baru kemarin-kemarin ya, belum lama kayaknya dari kondisinya itu. Ada 3 berapa tahunan lah. 5 tahunan? Bahasa Yuyus sudah jadi RW tadi kan diresmikan nanti eta. 3 tahun yang lalu 3 tahun yang Ya. lalu. Oh, dulu mah nggak seperti itu gapuranya. nggak ada gapura. Nggak ada gapura. Kalau untuk masalah gapura nih Pak RW, itu dana dari mana Pak RW? Itu dari pemerintah ataupun dari keluarga? Oh, kebetulan ya menurut Keluarga. keterangan dari keluarganya juga. Keluarga itu Sama Bu Endang itu dari Yayasan Umar katanya keluarga Pak Umar. dari keluarga Dari Umar keluarga. Juga kalau menurut sejarah, ini waktu kerajaan itu waktu itunya apa? Agama apa? Kuncen, Pak RW. Islam. Oh, udah Islam ya? Islam. Pada ini juga di Islam gitu. Iya, Islam. Alhamdulillah sebetulnya. Nah, saya lebih penasaran lagi itu kan ada silsilah tuh yang sebelah sini tuh dari mulai Pangeran Gesan dulu. Itu apa dibuat apa nih Bu? Oh, Ya, ya 3 bareng tahun sama yang lalu. gapura. 3 tahun yang lalu itu mengambil dari buku istilahnya sejarah keluarga. Oh, berarti nggak sembarangan bikin gitu ya? Enggak. Berarti itu diambil dari Iya. keluarga ada gitu. Nah, rekan sahabat sekalian, ternyata silsilah yang barusan tadi kita jumpai itu ternyata tidak asal-asalan. Itu juga diambil dari buku keluarga. Nah, nanti untuk masalah sejarah yang lebih jelasnya lagi bisa dihubungi ya pihak keluarganya ya, Insya Allah bisa. biar makam sejarah ini bisa berkembang dari infrastruktur rancang bangunnya ya. Ya mungkin ini untuk yang peduli terhadap makam ini ya. Mungkin ini dianggap anak cucu atau ponakan terakhir. Mungkin dari Dang Endang dan mikir ke sana udah nggak ada lagi mungkin yang tahu. Karena ini pun tidak banyak tahu tentang sejarah ini. Si Dang Endang sama Dang Cucu itu istilahnya mungkin yang Lebih paham atau gimana? peduli sekarang cuma itu. Padahal keluarga itu kan banyak. Oh, keluarga beliau ini Ya, sebetulnya iya, banyak. banyak. Cuma yang peduli itu cuma 2 orang gitu. Tinggal 2 orang aja. Ya, termasuk membiayai yang kemarin tuh apa benteng ini jatuh-jatuhan Betul. itu beliau gitu. Yang Sama lain-lainnya perbulan. nggak ada. Nah, untuk masalah kepengurusan nih Bu, saya mau nanya lagi Bu. Itu biasanya ada Bu sedikit rupiah gitu untuk ibu-ibu ini per bulannya? Ada iya. Oh, ada. Ya, alhamdulillah Ada. ada. Oh, Ya, 3 bulan sekali. Meskipun nggak terlalu besar juga gitu. Ya, mudah-mudahan setelah video ini saya ini ke medsos, makam ini bisa berkembang dan kepengurusan juga bisa lebih diperhatikan ya Amin. untuk masalah kebutuhan ini beliau-beliau ini yang selaku pengurus makam ini. Nah, mungkin Ibu barangkali ada unek-unek yang mau diinin untuk masalah pemakaman ini ataupun untuk kedepannya seperti apa. Ini gak usah malu-malu Bu, anggap aja lah, nggak apa-apa Bu. Itu mah ya Ya, nggak ada sih, cuma yang pengennya Kembali lagi baik semula lah gitu. seperti semula dari gitu. rumah enggak gitu. Kayak dulu kan ini teduh gitunya. Pengen Untuk gitu. masalah Masalah penanaman, penghijauan penghijauannya gitu. Iya, iya. Oh, kalau Sekarang
Sekarang mah gersang dulu mah udah enggak gitu. Unek-unek nggak ada unek-unek. Jadi keinginan doang gitu Iya. agar tempat ini teduh lagi yang Ya, tadinya teduh, seperti dulu redup, ya, gitu. seperti dulu gimana lah kayaknya makam keluarga gitu lah gitu. Iya. Ya, cuman ini ada masalahnya sedikit. Sebetulnya saya udah menyiapkan kayu pelindung Iya. yang lebih efektif seperti hujan apa kan, Iya, iya. itu satu pohon aja bisa menutupi semua ini. Oh, iya. Tapi berhubung ini rapat dengan adat, rumah-rumah adat, jadi tetap nanti takutnya dampaknya seperti yang udah kan Yang ini kemarin itu. iya udah 3 kali musibah lah roboh. Ya termasuk kemarin ada korban 2 rumah. Dan alhamdulillah dari pemerintah atau dari pemerintahan terkait, dinas terkait tidak ada kepedulian sedikit. Aduh, berarti ini rumah yang kena musibah dari pohon tumbang itu dari pemerintah itu belum tidak ada. Nggak ada, cuman dari pribadi aja nih, dari kepala desa sama kita, cuma itu aja. Sangat disayangkan. Padahal dari dinas terkait ada survei, lihat, wawancara segala macam, tapi hasilnya nengel. diliput, tapi sama sekali nggak ada jawaban, nggak ada realisasi sampai sekarang. Nah, untuk ke pemerintahan saya mohon ya, tolong harus ini lagi ke rakyat Sumedang, khususnya ya kok Iya, khususnya ke Biar- dinsos iya. ya, dinas sosial ya, iya, coba ke dinsos itu kan biar lebih diperhatikan lagi ya. sebetulnya harus andil sih. Iya harusnya. Cuman sangat disayangkan ya ketika ada warga Sumedang itu kena musibah, cuman di wawancara terus di Liput, liput doang, tapi realisasinya realisasi nggak ada. nggak ada sama sekali. Ya mudah-mudahan dengan adanya video ini, mudah-mudahan biar lebih ini lagi ya, Pak RW ini lagi Perhatikan. Minimal lah, minimal kepedulian dari pemerintahan terdekat, minimal dari kecamatan kan, itu seharusnya ada lah kepedulian atau apa istilahnya realisasi apa. Ini memang ada sama sekali. Ini yang disayangkan. ya, apalagi kan ini makam Padahal ini makam bukan situs kecil, kecil ini sejarah sebetulnya, sejarah besar besar. sebetulnya yang berada di lokasi dusun apa ini Pasir Pasir Muncang. Muncang. Kita itu harus bangga loh, salah satu ini pemakaman bersejarah besar berada di sini. Masa kita tidak jaga dan rawat? Paling tidak lah kita harus memperhatikan dari lokasi rancang bangunnya. Masa sejarah besar tetapi cuman hanya di tembok segelintiran ini aja ya. Ini paling berapa meter persegi ini? Ini kalau nggak salah 50 meter kali 40 lebihan lah, hampir 50 persegi. Sangat disayangkan sekali. Nah mau dibilang kecil gimana, ini putra daerah, untuk putra daerah saya pribadi merasa bangga lah, terutama ke keluarga Wirahadi Kusuma ya. Nah buktinya diakui sama pemerintah yang dulunya ini seperti nama jalan aja. Dulu nama jalan itu cuma Sumedang Wadok. Nah sekarang dengan diakuinya ada putra daerah dari sini yang jadi presiden, Wakil wakil presiden. presiden. Alhamdulillah jalan Sumedang Wadok kan udah jadi jalan Umar Wirahadi Kusuma. Oh, iya. Nah, berarti di sisi itu aja udah membuktikan bahwa betul-betul dari putra daerah sini ada yang menjadi leluhur. Belum meninggal, sekarang sudah almarhum. Kalau Nah, ya kalau orang masih hidup iya, nggak masih boleh hidup dipakai mungkin nama lebih jalan. Berarti ini Lebih nama memperhatikan. jalan itu siapa? Apa? Jalan Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang Wadok tuh. Kan dulu mah Sumedang Wadok doang, jalan Sumedang Wadok. Sekarang kan jalan Umar Wirahadi. Kata ya nenek gitu orang tua ini sacapat Sumedang sacapat sini lagi Sumedang inang Sumedang iwan ada nu di Sumedang sacapat Sumedang Ya, tahu kita masa capati. sacapati Oh ini. Tapi kalau ada nama-nama leluhur Yang sama, hampir sama yang gitu. sama mungkin Ada ada kaitannya. kaitannya keturunan atau apa. Oh iya, Ya semacam Wirahadi Kusuma kan itu selalu ikut.
Kayak misalkan saya Heri Herdiansa, kan barangkali anak saya juga pakai Herdiansanya. Betul, gitu. betul. Cep, gimana Cep? Diam aja Cep. Sumedang di Gunung Puyuh di apa pokoknya di daerah Sumedang no? Itu kalau nggak salah deket rumah sakit Pakuwon. Pakuwon. Nate. Ada Saca Kusuma di Sumedang. Nah untuk masalah untuk Sanca Kusuma ataupun Sanca Patih mungkin kita kembalikan lagi ya ke ahli-ahli sejarawan. Ada yang lebih Ya ada yang mungkin rekan-rekan ada yang lebih paham untuk masalah sejarah-sejarah yang berada di lokasi Sumedang ini. Nah cuman keinginan saya ataupun beserta kepengurusan dan Bapak RW setempat keinginannya itu agar pemakaman ini bisa dibangun lebih layak lagi ya, untuk masalah infrastruktur rancang bangunnya dan kesejahteraan untuk kepengurusannya ya. Ya minimal nggak usah megah lah, minimal istilahnya Dilayakin aja. layak aja. Layak. Nah mungkin rekan sahabatku dengan adanya video LBS ini ataupun Lingga Buana Sumedang ini menelusuri tentang situs bersejarah ataupun wisata yang berada di lokasi Sumedang ini, mudah-mudahan situs dan wisata yang ada di Sumedang ini bisa lebih meningkat lagi dan bisa lebih dikembangkan lagi ya, dari mulai infrastruktur rancang bangunnya. Nah mungkin untuk masalah pemakaman ini cukup sampai di sini saja ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.